Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, teman-teman. Dini hari, selamat siang, sore, pagi. Sudah gelap ya. Sudah gelap. Selamat malam. Oke, berjumpa lagi dengan saya Ginanjar Duta Pamungkas. Sebelumnya belum pernah ya kalau di channel ini ya. Channel baru yaitu Wijaya Craft Official. Ya, channel ini kita akan membahas, mereview mengenai handicraft, kerajinan tangan. Yang brandnya adalah Wijaya Craft, dan akun ini juga akun officialnya Wijaya Craft. Bersama saya sudah ada sang maestro pengrajin asal dari Jenar Kidul, Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Mohon perkenalkan diri, Mas. Siapa, Mas? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wijaya yang mendirikan Wijaya Craft yang berbentuk berbagai macam kerajinan dari kayu, khususnya batik kayu, wayang batik kayu, dan juga lukisan pirograf, termasuk juga untuk souvenir-souvenir ada gantungan kunci dan berbagai macam hal yang bisa dilakukan dari kayu tuh, Mas. Oke, jadi sekalian kita ngobrol-ngobrol santai ya. Siap. Kalau fokus utamanya produksi ini tuh dari bahan kayu ya. Terus batiknya itu apa? Kan ada, aku lihat juga masuk rumah ini omah batik kayu ya. Gimana itu awal-awalnya tuh? Batik kayu itu kan kalau dulu kita kenal batik itu cuman pada batik kain. Ini kita ada inovasi baru, ada yang namanya batik kayu. Batik kayu itu membatik, ya batik pakai canting, pakai malam pada media kayu. Di atas kayu. Di atas kayu. Jadi perbedaannya kalau di kain biasanya kan mereka membatik itu masih kain lembaran. Ya. Kalau batik kayu itu sudah bentuk mau dibuat seperti apa, misalnya buat wayang, jadi sudah berbentuk wayang, nanti tinggal batik itu. Oke, itu sejak kapan sih sebenarnya? Apa nemuan baru, apa emang udah lama juga membatik di atas kayu itu tadi? Kalau saya sendiri belajar membatik kayu itu 2019 akhir. Belajar di Jogja, Jakarta. Oke, tetap di ini ya, kayak apa? Kayak desa wisata. Kursus atau apa? Magang dari ikut dinas KUKMP Kabupaten Purworejo. Desa wisatanya? Desa wisata Krebet. Mana tuh? Krebet. Pajangan. Kalau dari apa ya? Dari kotanya Bantul, arah Selarong. Gua Selarong itu kan. Arah Gua Selarong ya. Berapa lama Mas itu magang di situ, Mas? Magang cuma 10 hari. Dan kita diajarkan mulai dari pembuatan sampai membatik, sampai ya belum, kalau wayang kita cuman belajar sekitar 2 hari kalau membuat wayang. Yang lain banyak, ada topeng, ada. Oh, enggak cuman wayang ya? Bukan cuman wayang, sebenarnya banyak sekali. Kalau waktu ngukir itu malah yang ngukir yang buat kayak tokek gitu. Oh, oke, ada sebenarnya, cuman saya sudah lama nggak buat. Tokek, hewan tokek itu ya, bentuk tokek mirip gitu. Bentuk tokek ya, dengan berbagai pose sebenarnya ada. Itu awalnya malah ngukir itu posenya gini apa gimana? Tokeknya dengan berbagai pose ya, bro. Oke, jadi saya ulang ya, tadi tidak hanya wayang ini ya, kayak gini ya, coba boleh diangkat untuk disampulkan ya, layaknya wayang kulit kan ya. Ini beda dengan wayang kulit. Iya, ini kan wayang kulit ya. Tapi tokohnya tokoh wayang kulit. Tokoh wayang kulit. Ya. Hanya ini kan nanti teman-teman juga bisa lihat di ininya sendiri, akunnya. Ya layaknya wayang kulit, maksudnya guys, meh podo kayak wayang kulit. Ya, cuman ini dari kayu. Ya, bisa dimainkan juga kayak gini. Bisa juga buat edukasi itu, Mas. Bisa buat edukasi ya, untuk mengenalkan ke anak-anak dengan harga yang terjangkau kan. Untuk sekolah. Jangan rusak kan, nggak rugi berapa jutaan gitu kan. Rusak kan paling cuma 100-200 lah, nggak nyampe segitu juga. Ya. Ini tokoh siapa, Mas? Itu Janoko atau Arjuna, ahli panah ya. Ahli panah ini. Iya. Oke, lanjut. Tadi aku nanya mengenai belajar awalnya jenengan ya di Jogja tadi. Ya. Magang selama 10 hari. Setelah itu apa, Mas? 2019 kan ya? Ya, 2019 akhir, itu bulan September akhir sepertinya. Ya, kalau nggak September akhir, awal Oktober, aku lupa tanggal pastinya. Setelah kita melakukan magang dari Kabupaten Purworejo, itu ada 16 orang yang ikut magang itu, Mas. Ada magang ke Jogja itu, tapi sampai saat ini yang berjalan cuma batik kayu di Purworejo cuma saya sendiri dari 16 anak
teman-teman saya itu dari berbagai apa kecamatan. kecamatan tujuannya mungkin kan waktu itu ada program OVOP, One Village One Product. One Village One Dulu Product. tahun-tahun itu kan ada program itu. Itu untuk merangsang warga di apa sebuah desa untuk menciptakan produk produk berkarya lah ya. Gitu. Yang masih berjalan dan bertahan sampai sekarang jenengan. Ya, betul. Oke, terus setelah itu apa lagi Mas ya? Langkah-langkah apa yang jenengan ini? Setelah itu kan 2019 akhir kita sudah sedikit-sedikit bisa buat wayang, buat kerajinan sedikit ya Mas. Istri saya mencoba memasarkan di Pantai Jatimalang. Pantai Jatimalang. Terus tapi di awal tahun 2020 kan ada COVID tuh. Oh ya, tutup semuanya. Akhirnya tutup sampai tahun 2022 kita baru mulai bergerak lagi. Nah, selama COVID ngapain? Ya bertahan hidup. Survival. Pokoknya sembarang lah. Ya, yang penting bertahan hidup. Selama COVID berarti sempat terhenti sejenak ya. Ya, setahun 2 tahun lah ya. Setahun 2 tahun. Terus pasca COVID mulai start produksi lagi. Tapi sebenarnya gini Mas, waktu COVID itu kan banyak anak-anak sekolahnya kan apa itu daring. Ya, mereka kan nggak berangkat sekolah kan. Saya kan melihat anak-anak itu sering ngumpul-ngumpul nggak ada kegiatan. Makanya saya akhirnya mengajak teman anak-anak itu untuk belajar membuat wayang, belajar membatik. Di sini. Oke. Akhirnya itu dapat anak-anak itu maksudnya anak-anak muda waktu itu masih kelas remaja. 1, remaja 1, 2, 3 SMA lah. Iya. Berapa banyak? Ada 20 anak. Ya, anak-anak Karang Taruna lah ya. Iya, anak-anak Karang Taruna. Waktu itu kan masih di rumah semuanya, tahun-tahun itu belum merantau. Terus itu akhirnya ada apresiasi pertama itu dari media, kemudian Pak Camat dengar, akhirnya sampai juga ke Pak Bupati, akhirnya Bupati juga berkunjung ke sini. Bupati yang sebelum ini, yang sebelum Pak Agus Bastian. Iya. Itu kan ada jeda antara apa itu, ada naik turunnya siklus COVID tuh. Nah, pas turun itu ada kunjungan kerja ke beberapa wilayah di Kecamatan Purwodadi. Salah satunya ke sini ya. Itu ada meresmikan beberapa tempat lah. Peresmian. Oke. Gimana tanggapannya gimana? Kalau tanggapannya dari Pak Bupati Agus Bastian waktu itu ya bagus lah, ini untuk ekonomi kerakyatan namanya, untuk nanti dikembangkan lagi. Ekonomi kreatif kerakyatan. Ya, betul. Ya UMKM itu kan sebenarnya. Ya, tujuannya juga KPM. Terus juga dapat apa? Permodalan kah atau ya benar. Tapi gini Mas, saya tuh sebenarnya mengharapkan, cuman tidak terlalu mengharapkan, karena kita dikunjungi seorang bupati sendiri, mengaspirasi seorang pekerja kria itu kan sudah luar biasa bagi sendiri. Itu sudah penghargaan tersendiri bagi saya. Tuh. Terus pasca pandemi ya 2022-2023 berarti. Ya. Itu mulai membuat lagi. Ikut pameran, dipamerkan di pameran-pameran UMKM. Khususnya di Purworejo. Dalam kota ya, di Purworejo aja. Pernah juga dia bawa ke Jakarta, ke TI. Pernah. TI apa tuh? Trade Expo Center apa ya? Internasional apalah, pameran tingkat internasional yang ada di BSD. Dan ketika pameran terjual juga? Ada beberapa, minimal ada pengenalan lah, ada beberapa yang hubungi ke rumah, terus ada juga yang pesan, beberapa ada. Pesan berarti didistribusikannya lewat ini jasa apa? Ya kayak online gitu kan? Ya kayak online. Tapi kan dia lewat WA Mas, hubungi lewat WA. Jadi kan kita harga nanti mungkin ongkos kirim juga sana yang nanggung. Oh gitu. Terus langkah berikutnya apa lagi? Sebelumnya tak urai pelan-pelan ya. Tadi wayang. Ya. Wayangnya ini kayak gini teman-teman. Ya. Wayang batik kayu lah gitu ya judulnya, wayang batik kayu, dibatik di atas ini karena bahannya atau medianya itu kayu. Kayunya kayu apa? Kalau ini kayu saya pakai kayu pule. Ada juga saya pakai kayu yang eksklusif Jenitri. Jadi beragam juga. Jenis kayunya. Pule, klepu. Ya. Jenitri. Jati kadang bikin, tapi kalau untuk wayang enggak. Untuk yang jati, untuk yang lainnya, mungkin untuk bingkainya, untuk tempatnya bawahnya mungkin seperti itu. Oke. Tadi wayang, terus topeng. Ada kita lihat tadi, nanti adalah kita review topeng. Terus di apa namanya tadi itu yang pirograf lah. Pirograf itu muncul tahun 2024.
Maksudnya muncul? Maksudnya saya belajar pirograf itu muncul dari karya saya itu 2024 karena Baru tahun lalu ya lah ya. itu ada teman yang bikin, akhirnya saya iseng-iseng lah bikin buat pirograf. Berarti ini kan bisa lukis juga. Ya, Memang punya ini ya, basic itulah ya. sedikit-sedikit. Kalau basic bener Tapi nggak punya. enggak, karena ini teman-teman juga bisa saksikan di belakang kita ini Mbah Mbah Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Ya, di pirograf juga ya. betul. Terus ini siapa ini? Ini tokoh Cina, Dewi Guan Im. Dewi Kuan Im. Terus ini Dewa Bathara Amral Kala. itu, ya. Dewa Amral. Dewa Amral. Ya, Amral itu Tokoh Maliani, tokoh wayangan. Itu Maliani Puntadewa kalau pas dia marah jadinya buto yang gede. Oh, Puntadewa yang kuku Pancanaka bukan? Bukan yang barep ini, Mas. Sorry, Puntadewa itu yang barat ya? Ya, paling barep. Yang barat ya. Kalau Pancanaka kan Bimo, Werkudara. Werkudara. Ya, sekalian kita ini teman-teman. Sekarang kita belajar tokoh-tokoh pewayangan. Ya. Jadi tadi wayang, terus teknik pirograf, apa? Lukisan pirograf. Ya. Ini juga teman-teman bisa ini ya, pesan ya kalau mau wajahnya di boleh lukis bisa pirograf. Pirograf itu teknik lukis menggunakan bara. Ya, bara. Kita buat alat sendiri khusus untuk kalau orang bilangnya gampangnya itu kayak solder, tapi dia panas. Kalau solder kan di kayu lama itu, Mas. Tapi kalau ini alat khusus, alat yang buat sendiri. Jadi itu gini aja teman-teman, kita sepakati nanti setiap produk yang dibuat, kita bikin episode khusus untuk pembuatan ya. Jadi kita hari ini kan review dulu nih semua produk, boleh. Terus karena ini juga untuk konten awal, kalau boleh dibilang konten awal di YouTube-nya Wijaya Craft Official. Tadi wayang, teknik pirograf, paling reviewnya aja nanti bisa kita munculkan. Sama apa lagi berarti? Topeng 3. Itu apa yang buat baca Al-Quran itu? Rekal. Terus gantungan kunci. Gantungan kunci, betul. Nampan. Mangkok gitu juga bisa. Ya. Alat-alat makan ya berarti. Bisa. Terus apa? Plakat ya, plakat juga. Berarti teman-teman yang nonton kalau mau order juga bisa lah ya. Bisa. Ada di kontak person nanti. Bisa order. Kalau harga ya, kalau saya kira ya dengan sentuhan karya seni ya pasti mungkin berbeda, tapi ya masih terjangkau lah mungkin ya. Terjangkau. Ini harganya masih terjangkau lah untuk kalangan kita. Ekonomis dan higienis ini. Ekonomis dan higienis. Lah ini asbak wae gawean dhewe ta iki, bikinan sendiri ta. Ana kebule meneh. apalagi itu kaligrafi. Iya, kaligrafi jam juga bisa buat ya, Mas. Bisa. Dan itu di teknik batik juga ya. Wah, keren banget ya kanca-kanca. Terus apalagi punya serba-serbi yang menggunakan kayu bisa semua lah ya. Industrial bisa. Kalau semuanya ada yang mau order, boleh. Bikin meja, Mas. Bisa. Emang kan gini, Mas. Emang basic saya itu kan dulunya itu kan emang tukang buat mebel. Tapi Mas saya tertarik dengan kerajinan. Dalam pikiran saya itu mungkin buat kerajinan biayanya lebih irit, tapi harganya mungkin bisa bersaing gitu dengan mebel gitu. Oke. Jadi artinya kalau dibutuhkan selama ada order regane cocok ya mangkat yang penting harga masuk. Rego konco ya saling tahu lah ya. Betul. Terus apa? Kalau alat, Mas? Kalau alat kita ya semuanya ada lah. Cukup lah untuk membuat industrial itu, cukup untuk kerajinan cukup. Dan masih tergolong home industry lah ya. Home industry masih paling cuma satu gitu kan. Oke. Untuk berbagai macam alatnya nanti kita review lah sambil jalan lah ya. Terus apalagi kalau karya itu ya antara lain ya lukisan, pokoknya yang serba-serbi dengan kayu, bikin bingkai, bikin meja, kursi, bikin ornamen-ornamen yang ini ya. Bisa. Lah kalau orang mau bikin rumah, Mas, butuh sentuhan atau tes sentuhan kayu nih di sudut ini, sudut itu, kayak gitu-gitu biasanya. Bisa. Tapi kan belum sampai saat ini belum ada yang request. Sebenarnya saya tertarik juga ada apa itu penyekat ruangan itu apa namanya?
Gak lupa aku Geber. namanya. Lupa nek wong biyen Reno. Rono. Nah, tapi kan kalau sekarang sudah modern itu paling kayak dusun ke atas, dusun ke atas gitu oke, kan oke. ada. Dan Namanya nanti lupa. dimunculkan aja kontak person, artinya Palu gada lah ya. Ya, Palu siap. mau gua ada gitu. Yang penting cocok rego. Cocok harga berangkat. Oke, terus sebenarnya itu apa visinya ke depan? Dengan ini teman-teman, nanti kita review juga ruangan tersebut menjadi ini ruang tamu di rumah beliau, menjadi display untuk karya-karya beliau. Jadi dipasang di dinding, di meja, di apa, dibuatkan rak khusus juga. Ini tuh gimana nih ke depannya tuh gimana ini? Kalau harapan saya kan gini Mas, emang kita kan punya budaya yang unik. Budaya unik itu pertama kita punya budaya wayang. Wayang itu unik. Tapi kan kalau kita mau pesen wayang yang awet dan mudah perawatannya kan, kalau yang kulit itu kan perawatannya susah. Sulit ya. Perawatannya itu harus dirawat bener-bener, kalau nggak dirawat dia kadang mengkelung gitu kan. Aku lihat juga kalau kulit itu ya ngelenting atau melengkung. Ya, harus perawatan khusus memang kalau kulit. Kalau ini kan misalkan dibiarkan saja dia nggak mungkin melengkung. Jadi kalau buat hiasan ya. Kenapa itu ya tadinya pikirannya ya kalau dibuatkan wayang ini bisa untuk hiasan, merchandise lah ya. Betul. Atau apa souvenir bisa untuk menghadiahi teman-teman, pacarnya mungkin. Pacarnya seneng wayang. Gen Z minimal kan tujuan awal kita untuk mengenalkan edukasi untuk mengenalkan budaya kita, budaya wayang. Kemudian ada juga budaya batik nih Mas. Budaya batik kan sebagian besar mereka terpikir batik itu hanya pada kain. Nah ini kan ada batik pada kayu, maka ini sudah budaya yang perlu kita lestarikan. Perlu kita uri-uri budaya Jawa. Budaya Jawa. Jadi pentingnya budaya apa Mas? Pentingnya budaya ya kita minimal mengerti tentang leluhur kita lah. Para sesepuh dulu yang menciptakan sebuah karya untuk membuat hiasan pada kain, pada apapun, pada pintu, pada apa saja kan itu sebuah karya orang-orang dulu lah. Itu ya, kita melestarikan budaya itu. Mereka juga nggak akan ada kita kan. Ya betul. Dan kalau kita nggak kenal siapa leluhurnya juga ibaratnya kehilangan jati diri. Ya betul. Gitu kan ya sebenarnya untuk mengembalikan itu ya. Dan juga pasti kan ya jenengan pasti setuju lah. Dan ini kan mengenai masalah petuah atau apa nilai-nilai value yang diturunkan dari leluhur kita ya. Karena itu kan sudah dua budaya yang sudah diakui oleh UNESCO. Apa aja tuh? Itu kan wayang sudah diakui. Cuman kan wayang kulit ini kan untuk ini, kalau ini wayang harganya kan ekonomis, jauh banget dengan wayang kulit kan harganya lebih murah. Terus kemudian batik juga sudah diakui oleh UNESCO. Makanya ya kita diakui dari negara mana dulu nih? Engkau diklaim tetangga kan seperti yang lain. Sebenarnya enggak, Indonesia. Ya syukurlah nek diakoni Indonesia. Kalau wayang bener-bener sudah diakui oleh UNESCO, makanya ada hari wayang di Indonesia ya. Di Indonesia ada. Kapan itu Mas? Hari wayang itu tanggal kalau nggak salah 10 Oktober apa ya? Ya nanti tak koreksi lah. Ya kalau nggak salah. Biar nggak izin. Ya enggak, maksudnya kita browsing hari wayang 10 Oktober. 10 Oktober ya hari wayang. Hari batik juga ada. Hari batik lupa saya. Tapi ada hari batik, hari wayang sendiri ada. Ada hari kita. Jadi kan itu benar-benar punya kita. Tugas kita adalah untuk menjaga dan melestarikan. Ya, jadi itu kalau yang dari kerajinan tangan batik kayu wayang. Tokoh-tokoh pewayangan juga kan menjadi wahana edukasi kan ya. Edukasi untuk anak-anak mendatang lah. Generasi mendatang, betul, memperkenalkan. Aku pun kalau nggak berinteraksi sama jenengan lupa ini siapa. Tak baleni. Iki gelungane munggah iki Nakula Sadewa iki. Ya, Nakula Sadewa yang kembar. Ya, karena apa? Penempatannya neng kene nek mau nang kono sono Werkudara, wis ana Janaka kuwi tengah. Ya, maksudnya waktu SD pun tetap diajarkan toh nek di masaku. Ya apalagi Mas, visi ke depan tuh apalagi? Itu untuk visi kan kita melestarikan budaya. Yang keduanya minimal mengangkat perekonomian pribadi khususnya, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar juga nih. Oh itu tadi karena pernah pas pandemi itu sama tetangga anak-anak muda itu berapa orang sekitar 20-an anak belajar membuat membatik.
Makanya kita juga pernah ini Mas, ngajarin belajar pengenalan batik ke SD pernah. Oh, Tapi oke. sampai saat ini baru satu SD kita sendiri, makanya kan pengenalan ke wilayah dulu kan, Oke, oke. dalam lingkup sendiri dulu. Nanti Wah, rencananya keluar wilayah ya kalau juga. menurut saya yo harusnya kerjasama dengan dinas pendidikan. Iya, Pak Kadin. Nanti cari linknya. Cari linknya untuk Bapak Siapa Kadin. tahu ini nanti kalau kita upload terus ada teman-teman atau netizen yang berbaik hati Iya. kirim link ke Pak Kadinnya ya. beliau-beliau yang memiliki kewenangan, siapa tahu punya solusi atau bisa inilah kita kolaborasi lah ya. Iya, betul. Kolaborasi karena ini tadi mengajarkan membatik di atas media kayu di SD. SD. Anda diundang Saya waktu itu ya diundang. sama pihak sekolahannya Saya ingin untuk mengenalkan. dan memang ingin Emang mengenalkan. hasilnya gimana? Hasilnya lumayan bagus, mereka cukup interaktif ya, namanya juga masih anak-anak, kadang kan ada yang kalau yang rajin buatnya dia sudah bagus, cuman kadang kalau anak laki-laki kan buatnya asal-asalan, asal bati ya kan. Cah lanang biasanya. Iya, asal ikut perintah gurunya udah batik-batik gitu tok. Oh, okay. Kalau anak-anak perempuan kadang kan harus teliti. Tapi intens nggak atau cukup sekali event itu aja? Itu baru itu untuk sekali, baru sekali. Belum ada ini lagi. Belum lagi. Oke. Sip. Terus visi berikutnya itu tadi bisa oke, saya ulang ya. Paling enggak ya juga penggerakan ekonomi. Iya, menggerakkan ekonomi. Baik untuk pribadi, keluarga maupun lingkungan sekitar ya. Betul, di desa Jenar Kidul. Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Ya. Oke. Terus gambaran apa? Cita-cita ke depan apa? Cita-cita ke depan yang paling pingin itu terjual laris itu kan tadi hubungannya dengan ekonominya ya kan, tapi itu kan pinginnya saya pingin di wilayah saya ini kan pingin ada wisata khusus kan. Di sini ada integritas juga, ada Masjid Tiban yang katanya tinggalan Sunan Kalijogo, konon katanya, kita kan nggak ngerti yang bikin siapa. Tapi itu sudah ada, udah ada pengakuan bahwa itu apa? UNESCO. Wah, UNESCO juga. Cagar budaya. Cagar budaya. Masjid Tiban ini yang sebelah ya. Jadi kita dekat dengan Masjid Tiban. Alangkah baiknya wisata ke Masjid Tiban, sambari mampir ke sini, ada tempat khusus untuk belajar membatik, mengerti kerajinan. Targetnya jenengan piyambak nanti, Anda sendiri yang menyampaikan mengenai. Nanti kita ngajarin ke teman-teman Karang Taruna atau lingkungan sekitar. Kalau karena masyarakat itu gini, kalau belum ada hasilnya mereka untuk ikut bareng-bareng itu kalian susah Mas. Jadi harus hasilnya sih baru masyarakat ikut di belakangnya. Kalau belum cuan itu ya. Kalau belum ada cuannya kita juga susah ini. Iya. Realistis sekali. Memang seperti itu kan. Ya, oke. Jadi ya semacam ini desa wisata ya. Ya, pinginnya kayak gitu. Ya, pengen buat desa wisata. Tapi selama ini respon baik tetangga maupun pemerintah desa gimana? Kembali lagi, itu kan belum ada cuannya yang menghasilkan kita bisa menghasilkan cuan banyak gitu loh Mas. Artinya kalau secara komunikasi pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Respon juga positif aja kan. Ya, tinggal itu tadi manajemennya mungkin atau apa? Manajemen sama marketingnya yang perlu digencarkan lagi. Promo dan sebagainya itu yang perlu. Siap. Sama itu kedepannya lah ya. Ya kedepan itu ya kita kan nggak harus langsung tiba-tiba jadi wisata, enggak. Kita harus merintis dari bawah. Tapi ingin ini punya gini juga nggak Mas? Siapa tahu nanti orderan itu melimpah, terus menggerakkan masyarakat sekitar. Siapa tahu sampai bisa ekspor. Karena kan kalau di medsos itu ada aja kan sering juga yang sampai pingin juga gitu ya. Iya, pinginnya seperti itu. Atau didatangi pembeli bayar dari luar negeri ke sini kayak gitu. Ya, pinginnya seperti itu. Cuman yang intinya kembali lagi ke penggerakan ekonomi di wilayah sekitar lah, intinya seperti itu dulu aja ya. Yang paling realistis ya. Realistis seperti itu dulu. Kalau itu kan nanti akan berkembang ke desa wisata dengan sendirinya kalau itu sudah berjalan ekonominya. Lah menghadapi perkembangan teknologi hari ini, media sosial, kita sebut aja lah di situ ada TikTok, Instagram, Facebook. Anda nggak melangkah ke sana atau sudah atau gimana? Ya, emang sekarang itu media digital itu sangat perlu ya Mas. Makanya kita itu tadi perlu ada yang marketing ya, tapi marketing itu pakai digital. Digital. Kemudian ada yang
menjalankan digital mungkin media-media itu ada yang menjalankan itu. Karena kalau kita sebagai produsen terus ada sendiri sama bermain di media sama di manajemennya sama tambah marketingnya, kita puyeng akhirnya. Akhirnya kan puyeng. Akhirnya kita harus merekrut nih anak-anak muda ini. Ya, artinya perlu teamwork ya, kerja sama tim. Itu ono sing ngadmini dhewe. Ya, kayak betul. gitu maksudnya. Jadi oke, kan saya lihat juga kita inilah buat di present ke teman-teman penonton semua untuk Wijaya Craft Official itu udah ada di platform apa aja? Ada TikTok, udah, ya, Facebook, Instagram, Thread. Hah? Apa itu yang dari Instagram Thread, potret itu bacanya itu? Thread ya. Ya, Thread. Oke. Wes, YouTube ini baru kali ini ingin untuk mengenalkan lah, memperkenalkan gitu ya. Pengen ngomong apa ke penonton nanti? Wah, itu ya. Follow jangan lupa ya. Subscribe, follow baik TikTok, Instagram, Facebook, terus apa ya? Ya minimal syukur-syukur bisa mencarikan buyer atau dari minimal nasional dulu lah Mas, jangan kita berpikir yang terlalu ya oke lah. Jadi ya teman-teman nanti dibantu subscribe, follow, komen, share ya kan, di komentar masukan-masukan yang positif ya. Betul. Terus jangan lupa juga nanti kabarnya jenengan udah mulai nge-live kan, live di TikTok juga, rencana mau rutin itu? Insya Allah rutin ya. Ya nanti teman-teman bolehlah diikuti ketika live, terus ya support terus lah agar niat baik tersebut bisa berjalan dengan lancar, berkembang dengan baik lagi dan bermanfaat ya kan. Terus gini lagi, tambah lagi Mas, ini untuk mungkin netizen atau teman-teman semuanya, khususnya yang Gen Z dan sebagainya, itu nanti kalau ada mohon masukan kritikannya bikin sesuatu apa gitu yang lebih digitalis atau lebih menarik ke pemuda-pemuda sekarang, anak-anak sekarang. Oke, jadi kalau teman-teman Gen Z, netizen kayak gitu-gitu biasanya kan taste-nya atau seleranya berbeda ya. Boleh kasih masukan, siapa tahu masih bisa dikombin gitu ya, dengan hal yang sifatnya tradisional tapi dengan nafas modern kayak gitu, dengan anak muda juga. Nah aku ini order, nggak apa-apa ya tak share kalian ya. Ini masih untuk sampel kerangka aja sih, nanti ceritanya ini akan jadi merchandise kayak gitu loh. Nah di sini terus nanti dihias, kasih kaca, terus ini ornamennya di batik juga buat dihias. Sudah pasrahkan ahlinya. Tidak, orang kurang